Hello Sobat Sains, kembali lagi bersama kami, komunitas Melek Sains dalam program terasik, terapan sains kimia. Fenomena yang akan kita bahas kali ini adalah, benarkah titik didih air itu 100 derajat Celcius? Sebelum membahas lebih lanjut, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalau sudah, let's get started. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sehingga, air memegang peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Bahkan, kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60 hingga 70% dari berat tubuhnya. Air merupakan salah satu senyawa kimia. Senyawa ini memiliki rumus molekul H2O. Ia tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Pernahkah Sobat Sains mengamati fenomena apa yang terjadi ketika memasak air? Apa yang terjadi ketika air mendidih? Pada suhu tertentu, akan terdapat gelembung-gelembung pada permukaan air yang menandakan telah terjadinya proses perubahan fase, yaitu dari fase cair menjadi fase gas yang disebut dengan mendidih. Secara alamiah, air akan mendidih ketika tercapai titik didihnya. Tapi, tahukah Sobat Sains apa itu titik didih? Secara kimia, pengertian titik didih adalah suatu keadaan pada suhu tertentu yang dapat menyebabkan tekanan uap jenuh setara dengan tekanan udara luar atau lingkungan sekitar. Pada keadaan normal, menurut IUPAC, standar titik didih air yaitu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer atau 760 mmHg yang diukur pada keadaan standar. Pernahkah Sobat Sains berpikir, ternyata air dapat mendidih di bawah 100 derajat Celcius loh? Bahkan di atas 100 derajat Celcius. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Ketika Sobat Sains memanaskan air di daerah dataran tinggi, misalnya ketika berkemah di puncak, cobalah perhatikan. Tidakkah air mendidih lebih cepat? Belum yakin juga? Dalam ilmu kimia fisika, dikenal persamaan Clausius-Clapeyron yang diperkenalkan oleh dua ilmuwan. Yang pertama bernama Rudolf Clausius dan yang kedua bernama Benoit Paul Emile Clapeyron. Persamaannya yaitu ln P2 per P1 sama dengan minus delta H per R dikali dengan dalam kurung 1 per T2 dikurang 1 per T1. Persamaan ini digunakan untuk menentukan titik didih air. Misalnya di daerah pegunungan yang memiliki tekanan 0,75 atmosfer. Berdasarkan persamaan tersebut, maka air akan mendidih pada suhu 92 derajat Celcius. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dikarenakan tekanan udara pada daerah pegunungan lebih rendah dibandingkan pada dataran rendah. Sehingga ikatan pada molekul-molekul air lebih mudah putus walaupun hanya diberikan suhu yang relatif lebih rendah dari normalnya. Hal tersebut berbeda dengan kondisi ketika berada pada daerah dataran rendah, seperti di daerah pesisir yang secara umum memiliki tekanan udara sebesar 1 atmosfer, maka air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu, bagaimana dengan titik didih air di atas 100 derajat Celcius? Apakah hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya bisa. Pernahkah Sobat Sains melihat alat pressure cooker yang ada di lab atau alat masak ibu di rumah? Alat tersebut memanfaatkan tekanan di dalam alat atau wadah tertutup. Akibatnya, uap air tidak dapat keluar ke lingkungan sekitar, sehingga air dapat mendidih di atas 100 derajat Celcius. Apakah Sobat Sains sudah percaya sekarang? Atau misalnya,
Pernahkah Sobat Sains memesan menu ayam atau bandeng presto? Tulangnya sangat lunak, bukan? Sehingga mudah untuk dikunyah dan dimakan. Proses tersebut memanfaatkan alat pressure cooker yang mana proses pengerjaannya hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Karena tekanan uap yang bertambah, maka air akan mendidih di atas 100 derajat Celcius, sehingga tingginya suhu akan sangat berperan penting dalam proses kematangan daging dan lunaknya tulang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa air sejatinya dapat mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ketika tekanan udara sebesar 1 atmosfer. Dan jika tekanannya di bawah 1 atmosfer, maka titik didihnya berada di bawah 100 derajat Celcius. Sebaliknya, jika tekanannya di atas 1 atmosfer, maka titik didih air akan melebihi 100 derajat Celcius. So, variabel tekanan sangat berperan penting dalam kasus ini. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat kami berikan. Bila Sobat Sains suka dengan video ini, like dan bagikan ke kawan-kawan terdekat Anda. Jangan lupa untuk menonton video-video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa dan salam sains.